Bisa dengar saya? Ya dok, sudah kelihatan slide-nya juga dok. Slide-nya juga ya. Oh, Ya, dok. Mantap dok. aduh, stres saya nggak bisa. Oh no. Gini kelihatan ya di share screen apa enggak? Nggak usah ya, nanti malah hang lagi nih. Saya kecilin aja, Ya. kelihatan toh? Ya gini aja dok. Daripada nanti hang lagi. Ya dok. Sudah kumpul semua berapa orang? Mulai aja apa ditunggu dulu? Tapi dok. Oh sudah ya, kayaknya udah banyak ya. Ya, dok. Baik, mulai atau gimana moderator? Pimpin doa dulu sebelum mulai. Ya dok, memimpin doa. Silakan saudara Gifari. Ya, baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin dok, silahkan dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada gangguan teknis. Perkenalkan diri dulu, saya namanya Dr. Muhammad Iwan Kurniawan ya. Saya dinas di Rumah Sakit Bayangkara. Tadi sekilas saya udah lihat pretestnya sudah hampir lah 60% itu mengerti dan membaca, yang lain-lainnya nggak tahu. Ya semoga dengerin ini nanti bisa mengerti apa enggak. Setelah selesai ini acara nanti mungkin pretest post-test ya supaya tahu hasilnya itu seperti apa. Ya nanti lewat WA aja, dan lewat chat ini hang lagi nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan tentang benjolan kelopak mata ya. Ini termasuk yang kalian sering alami. Hordeolum atau kalasion. Kalau bahasa Inggrisnya becekan. Betul nggak? Bahasa Jawanya timbilen. Itu sering dialami mahasiswa yang seperti ini ya. Baik, gimana caranya pengobatannya dan pembedahan dengan kompetensi seorang dokter umum yang diharapkan ya. Saya pakai bahasa Inggris nih karena visi rumah sakit, visi universitas kan universitas internasional nanti. Hordeolum itu apa? Yang disebutkan tadi saya bisa huruf becekan atau timbilen, atau sebenarnya adalah dalam bahasa Inggris itu style salah tulisannya. Style adalah infeksi akut ya, akut, dengerin ya, infeksi akut dengan tanda merah, nyeri pada benjolan di kelopak mata, terlokalisir, biasanya ada abses ya, bernanah karena Staphylococcus, bakteri Staphylococcus. Ini ada dua tipe. Yang tampak dari luar eksternal itu disebabkan oleh glandula Sayce dan mole. Yang tidak tampak dari luar cuma benjolan, tapi di dalamnya kalau di eversi di balik kelopak matanya itu tampak nanahnya, itu karena akibat kelenjar meibum ya. Tuh. Kemudian kalasion itu apa? Kalasion itu sifatnya kronis. Ya, biasanya bukan non infeksi, karena non infeksi ya disebabkan sering karena obstruksi kelenjar meibum, ekstravasasi dari bahan-bahan meibum tadi keluar ke jaringan kelopak mata ya, bisa karena focal sekunder granulomatous inflamasi yang bergranul-granul lama. Sering disebabkan karena ocular rosacea dari kulitnya, ada gangguan gland disfungsi, ada gangguan meibum, disfungsi gland meibum ya. Bisa juga karena kronik blepharitis yang lama. Nah, ini kalian harus tahu anatomi. Kalau gambar ini tampak samping ya, tampak samping kalau dipotong
Ini kelopak mata atas bawah, itu depan ini ada kulit, kemudian di bawahnya ini ada bulu mata. Glans small itu di sini, ya, di depan. Terus kalau yang meibum itu bagian belakang. Ini panjang seperti ini dari atas ke bawah. Kalau ini dilihat dari mikroskop khusus ya untuk fluoresen, untuk melihat kelenjar meibum itu jumlahnya atas 1, 2, 3 ini sekitar 40. Ya, di bawah juga ada sekitar 20. Dari atas ke bawah keluar. Ini kalau dibalikkan ini jadi dari bawah ke atas, keluar ke margo meibumnya, itu keluar lewat margo tepian dari kelopak mata. Kalau aliran ini tersumbat, nah makanya timbul kalazion atau hordeolum internal. Kalau dibalik ini ada benjolan kalau terjadi hordeolum. Nah, faktor resikonya biasanya wanita umur 10 sampai 29, laki-laki juga ada, tapi presentasinya secara diteliti jurnal lebih banyak perempuan. Karena pubertas, ada karena kehamilan, sehingga mempengaruhi hormon androgen pada laki-laki, sehingga mengental pada sebumnya. Kemudian deparitis, merokok menyebabkan disfungsi air mata yang sering ditemukan karena disfungsi air mata ya. Kemudian stres juga menyebabkan fungsi air mata terganggu karena kurang tidur, karena kering matanya habis merokok, sehingga air matanya terganggu, menyebabkan hordeolum atau kalazion ya. Kemudian di mana sign and symptomnya, gejala dan tandanya? Kalau semua itu kelopak matanya merah, ada benjolan, nyeri. Kalau hordeolum eksternal terlokalisasi di tepi margo kelopak mata, berair kadang-kadang kalau besar, nyeri, fotofobia kadang silau, ada rasa berpasir. Kemudian tampak nanah ya, bintik supurasi yellow fish pada dasar kelopak mata, pada dasar bulu mata. Di bulu mata di ujungnya tempat keluar bulu mata itu keluar yellow fish bintik supurasinya. Kalau hordeolum internal atau sering disebut kalazion, kadang-kadang kalau sudah kronis ada nyeri. Kalau internal merah, edema, lokalisir pada posterior tarsus seperti yang saya bilang, kalau dibalik baru kelihatan. Inflamasinya lebih berat sampai kadang-kadang menggigil, panas dingin ya badannya. Kemudian ada penonjolan yellow fish bintik supurasi pada glandula meibum. Kalau kalazion ini masif swollen, bengkaknya lebih besar, lokalisis tapi tidak nyeri. Kuncinya di sini bedakannya, non tender nodule, terlokalisir tidak nyeri ya. Itu tanda gejalanya beda sama hordeolum sama kalazion. Kemudian secara klinis mendiagnosanya pada awal-awal pertama itu sering tidak jelas ya, sering dibingungkan dengan bleparitis. Fase awal hordeolum merah gitu ya, bedakan dengan bleparitis ya, didenya bleparitis. Kalau bleparitis itu bedanya dengan hordeolum, bleparitis tidak ada benjolannya, tidak ada swelling. Kalau hordeolum ada benjolannya, bisa kita raba pakai jari ke arah gini, horizontal itu kelihatan ada benjolannya, itu berarti hordeolum. Kalau tidak, bleparitis. Terus kanalikulis dengan dacryocystitis, ini sama-sama meradang tapi agak ke nasal ya, sama-sama ada benjolan tapi nasal ya, ke lubang kanalikuli atau di daerah hidung, dacryo ya. Itu cara bedakannya. Ini gambarannya. Kalau bleparitis kita raba seperti ini nggak ada benjolannya, bleparitis. Kalau ini ada benjolannya, sama-sama merah sini toh, ini merah, kadang merah sama di sepanjang ini. Kalau ini merah tapi ada butuh supurasinya, ada pustul di sini, ada benjolan. Ini hordeolum. Kalau ini karena internal ya, kalau belum nyampe terjadinya hordeolum internal, ini awalnya ya. Kalau ditekan di meibumnya itu keluar putih-putih gini, minyaknya mulai mengental. Kalau terjadi penyumbatan, akhirnya timbul di sini benjolan, hordeolum internal. Tuh maksudnya. Dilihatnya di kelopak mata dibalik. Nah, komplikasinya apa? Kalau dibiarin kadang-kadang
hordeolum internal eksternal itu bisa merambat ke konjungtiva menjadi konjungtivitis, menyebar ke periorbital jadi selulitis ya, ke sekitar bola mata. Kalau besar sekali dan lama, ada beberapa jurnal yang menyebabkan astigmat ya, karena tekanan korneanya besar dan lama. Ada beberapa jurnal yang menyampaikan seperti itu. Terus, nah, gimana penata laksanaannya kalasion? Ini ada beberapa buku jurnal menyatakan dikompres hangat. Yang kalian lihat di buku-buku itu sebenarnya jurnal tahun 83, tahun 80-an. Tahun 20 ribuan itu belum ada penelitian ya. Tahun 80-an itu kan udah berapa tahun sekali, lama sekali. Itu udah out of date sebenarnya ini. Ini keberhasilannya juga nggak sampai 50% dengan kompres hangat pada kalasion. Ingat ya, kalasion. Ini videonya saya tampilkan nggak? Khawatirnya saya hang lagi nih. Boleh dicoba dok. Dicoba ya, nanti kalau hang bagi aja deh lagi. Khawatirnya itu aku, sebentar. Apa nanti aja? Setelah akhir ya? Iya, boleh dok. Setelah akhir khawatirnya gitu. Ini contoh kompres yang dijual bebas ya. Ini dikompres hangat 10-15 menit 3 kali sehari. Saya khawatirnya hang nanti aja belakangan. Ya, kemudian untuk terapi kalasion itu dikompres hangat keberhasilannya, tapi saya anjurkan kalau nanti di puskesmas, karena orang Indonesia kompres hangat itu bisa salah ya, bisa malah air matanya rusak. Kalau punya alat seperti itu baru bisa ya. Terus ini kalasion juga atau mulai terjadinya meibomian gland dysfunction dengan cara memijat kelopak mata. Ini pijat kelopak mata ini ditekan-tekan ke arah sini. Nanti sebenarnya bisa lihat di YouTube ini kalau kalian pengen lihat ya. Ada ininya. Nanti saya kasih linknya aja. Daripada hang komputer saya nanti. Message eyelidnya ya dipijat di arah atas bawah supaya searah dengan meibomian gland tadi. Ya. Ini bisa dilakukan, tapi kalau akut nyeri ya jangan. Ya khusus untuk yang kalasion yang fase-fase awal. Kalau udah di depan komputer lama kadang-kadang terasa kayak ganjel, nggak enak gitu, bisa dipijat pakai ini. Ya. Kemudian menjaga kebersihan dengan shampoo baby ini bisa juga ya. Shampoo baby itu usap-usapkan pakai cotton bud dari atas bawah seperti message eyelid memijit kelopak mata tadi gambar. Nanti lihat YouTube-nya sendiri aja. Saya khawatir ini kalau nanti hang lagi. Loh, ini sudah nggak bagus. Waktunya juga nanti kalau ada waktu lagi saya sampaikan ya. Kemudian yang akut hordeolum tadi. Kalau kalasion kan nggak ada terapi ini pemberian oral minum, tapi cuma hot compress, message eyelid dipijat, terus sama jaga kebersihan kalau ada kerusakan di meibomian gland dysfunction. Pemberian hordeolum dengan terapi hordeolum mestinya akut ya. Hordeolum itu nyeri seperti gambar tadi. Pemberian antibiotik topikal bisa pakai fusidid acid, bacitracin, gentamicin atau chloramphenicol. Ya, bentuknya bisa tetes atau salep. Saya sarankan kalau masih aktivitasnya tinggi pakai tetes saja. Bisa juga ditambah steroid ya. Steroid kalau merahnya cenderung ke arah rosacea yang nanti mengakibatkan komplikasi blefaritis, bisa ditambahkan steroid antibiotik, steroid tetes mata ya. Ada beberapa kasus 1-2 minggu itu akan pecah sendiri ya, benjolannya itu akan pecah, breaking open draining ya. Kadang-kadang ada sugesti toh di masyarakat, dijabut aja bulu matanya,
nanti akan sembuh itu urdiolum. Kadang itu karena dijabut, itu bukan karena dijabutnya tapi terobek, yang pushnya kapsul dari urdiolum akut tadi pecah sehingga sembuh sendiri. Terus gimana kalau tidak sembuh sendiri? Itu dianjurkan pemberian antibiotik minum ya, bisa milih cephalosporin, clindamycin, lincomycin, erythromycin, karena akan mengakibatkan cellulitis tadi. Kalau dibiarkan dan cenderung lama, akutnya nggak tambah besar sekali, bisa juga ditambah analgesik antiinflamasinya. Yang sering yang datang di tempat praktek, ada urdiolum masih kecil, kemudian dikompres, kompresnya pakai air hangat, setengah-setengah panas, kadang pakai handuknya kotor, itu malah infeksi. Datang dengan bengkak seluruh bola mata, selulitis preseptal itu. Kadang-kadang gitu, karena disuruh sama dokter puskesmas kompres, nggak tahu cara kompresnya, akhirnya tambah infeksi. Sehingga penata laksana di rumah sakit, dihentikan dulu kompresnya, kasih tetes sama antibiotik. Kasih gula. Bentar. Ya, itu. Kemudian ini kapan diindikasi insisi dan kuret? Ya, itu kalau sudah nggak hilang-hilang itu, lesinya besar, benjolannya besar, kemudian infeksi tadi, kemudian selulitis, kemudian juga ada indikasi berulang. Kalazion itu berulang-ulang, bisa berulang kanan sama kiri, karena aja tetap di tempat yang sama. Nah, curiganya adanya keganasan, makanya di biopsi ulang, di insisi ulang, dikuret ya. Untuk keberhasilan insisi dan kuretase itu 87% pada urdiolum dan kalazion ya, 100% setelah 2 kali. Ini ada jurnal yang sudah meneliti itu ya. Kadang-kadang memang diulang karena belum hilang persis semuanya, karena ada faktor risiko juga. 100% kalau udah 2 kali. Ini videonya ya, nanti aja ya videonya ya. Insisinya di anestesi dulu, ini coba sih, bisa ini, harus itu. Coba ya, saya itu dulu insisinya aja. Insisinya di anestesi dulu. Kalau urdiolum eksternal itu insisinya horizontal, kalau urdiolum internal vertikal. Ini contoh video ini internal ya. Internal itu vertikal karena sesuai dengan jalurnya mibum tadi, kan dari atas ke bawah. Nah, ini di anestesi dengan lidokain jarum 1 cc, gerak ya. Nah, di anestesi di luarnya Tapi dok, nomor dok, bisa. ada layar hitam yang halangi dok. Iya, bisa sebelah kiri. Mungkin bisa di sini geser. nampak itu. Nggak bisa ya, nggak nampak ya. Nanti aja saya share, berarti nggak nampak ini. Ya, dok. Nanti aja saya kasih khusus. Nggak nampak ya. Nggak bisa. Saya khawatir kalau sesuai itu. Baik, itu topik pertama tentang urdiolum. Kalau ada pertanyaan chat aja ya. Kalau langsung kadang-kadang mengganggu waktu. Ya. Baik dok. Di chat aja pakai ada pertanyaan. Ya baik dok. Ya, pakai chat aja. Sudah ada yang chat ini. Langsung aja tanya ya. Oh, kok toilet semua. Kuncinya pakai chat ini. Ya, pakai chat ya. Tanya apa? Soalnya 200 orang ini. Kalau tanya satu-satu nggak ada selesainya ya. Langsung aja di chat ya. Ya, berarti ya, urdiolum intinya gitu. Itu namanya becekan. Becekan pada anak-anak biasanya, anak-anak mahasiswa kayak gini terlalu banyak nonton YouTube, kadang-kadang suka enak. Baik, saya lanjutkan berikutnya ya, topik berikutnya aja. Tapi dok tidak tershare screen dok. Iya, belum. Oh iya, baik dok. Yang berikutnya. Baru ini.
yang berbeda ya. Hurdiulum cuma ada akut, kemudian sama kronis. Kalau akut itu masih merah, kalau kronis biasanya sudah tenang, nggak ada merah. Kadang disamakan dengan kalazion kalau bagian posterior, ya, bagian maksudnya internal, interior itu nggak ada, konjungtivitis juga nggak ada. Kemudian apakah ada onset timbul, ada penentuan onset timbulnya benjolan pada hurdiulum? Itu tadi onsetnya akut sama kronis, itu aja. Kalau akut diobati dulu, kalau sudah melewati fase akut bisa diinsisi, ya. Terus ada lagi, apakah ada hubungan antara hurdiulum dan alergi? Nah, sering itu pertanyaan ibu-ibu, hurdiulum dengan alergi telur. Sering pada ibu-ibu, apakah sudah nggak makan telur hari ini, sudah berapa lama nggak makan telur, sehingga bertelur di situ? Salah ya, nggak ada faktor risiko alergi ya. Kalau alergi karena makanan, mulutnya yang bengkak, ini makanya. Padahal anak-anak biasanya sering itu, anak-anak sebelum bapaknya ke kantor digonceng naik motor, kena angin, sehingga debu-debunya tadi mengumpul di situ. Ada artificial air matanya rusak, nah jadinya terjadi infeksi di situ, debu-debu mengumpul di situ, Staphylococcus muncul. Ya, nggak ada hubungannya dengan telur. Coba aja makan telur berapa bulan nggak makan telur, sehingga nggak ada hubungan, ya. Indomie, telur, nggak ada makanan. Kalau karena alergi, bengkak seluruh tubuh, bukan di kelopak matanya, kecuali kalau telurnya makan lewat mata. Oh no. Masuk ke mata, ya, teorinya gitu. Ada lagi, hurdiulum internal dikatakan sebagai cikal bakal kalazion. Betul tadi disampaikan, hurdiulum internal kan ada hubungannya dengan mebum gland dysfunction. Yang kronis bisa menjadi kalazion, bahkan sama. Terus bagaimana memutuskan perlunya terapi antibiotik? Nah, kalau kalazion kan nggak perlu terapi, diinsisi aja langsung, nggak perlu obat-obatan. Kalau kalazion, insisi nggak bisa karena sudah kronis, sudah terbentuk kapsul, di meset, di pecet juga nggak bisa. Ya diinsisi untuk menghilangkan benjolannya. Kausanya infeksi bakteri dan membutuhkan antibiotik. Dengan kalazion sendiri kausa obstruksi. Nah, tidak membutuhkan antibiotik, betul. Disebutkan pada Vidota ada kompres hangat pada huruf bisa menyebabkan komplikasi peripartitis maupun selulit bisa terjadi dengan. Nah, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, kadang-kadang kompresnya itu salah. Ada yang pakai anduk, sapu tangan. Anduk itu kan belum tentu steril. Kalau dia airnya hangat lagi toh, maka menimbulkan vasodilatasi. Vasodilatasi, pembuluh darahnya di kelopak mata melebar. Kadang-kadang air matanya campur sapu tangan anduk atau botol, tutup botol, kadang-kadang pantat botol ditempel di situ. Ada yang pakai timun, masuk ke air mata jadi rusak. Maldisfungsi air mata menyebabkan malah terinfeksi lagi, karu-karuan. Yang betul sebenarnya tidak dianjurkan karena 50% keberhasilannya tadi dari penelitian, ya, malah timbul komplikasi. Itu yang saya, jadi terjadi intinya karena kompres yang salah, air matanya kemasukan, menyebabkan air mata disfungsi tadi. Fungsi air mata yang seharusnya melindungi terhadap bakteri Staphylococcus turun, malah hilang. Di kelopak mata kan ada flora normal, Staphylococcus dan Streptococcus. Begitu air matanya rusak, fungsi melindungi terhadap itu tadi jadi patogen, bakteri Staphylococcus akhirnya menyerang kelenjar-kelenjar mebum maupun cyst and mold. Itu yang terjadi. Hurdiulum internal dikatakan sebagai cikal bakal kalazion. Katakan sudah sama ini. Bagaimana proses fotopenia yang terjadi pada hurdiulum? Nah, hurdiulum akut yang besar apalagi internal itu akan merubah komposisi air mata. Air matanya tadi menjadi rusak. Nah, air mata yang rusak karena ada debu yang banyak atau jadi kurang atau berlebihan berair, sehingga cahaya yang diterima di depan kornea, yang lapisan air mata itu ada lebih dari 1 milimikron, itu akan terjadi pembiasan sinar, tidak akan merubah sinar yang lurus sehingga berpendar, akan menyebabkan dia silau.
Apalagi kalau terjadi komplikasi konjungtivitis, akan terjadi silau. Itu yang terjadi fotofobia pada hodulum akut. Merubah komposisi air matanya tadi. Media refraksi salah satu yang paling kecil ada air mata. Air matanya jadi banyak atau banyak debris-debrisnya karena kotoran sekret menyebabkan dia jadi silau. Itu proses fisika ya, ilmu sinar datang. Kemudian video, oh ini sudah tadi. Yang saya tanyakan apakah dalam bisa dulu? Ya bisa juga benjolannya pecah. Makanya saya kalau udah masih sakit jangan dipijit kelopak matanya, akan rusak. Ya bisa langsung pecah memang. Dijabut, disenggol, dipecah sendiri. Seperti kalau kalian bisul di pantat, kalian pecah sendiri kan bisa. Hodulum juga gitu, dipecah sendiri kalau berani, tapi sakitnya setengah mati itu. Kalau pecah ya dibersihkan aja, di pemberian antibiotik, tetes, dibersihkan pakai cotton bud, dipecah. Artinya kalau hodulnya besar, pecah sendiri, timbul sikatrik. Lain kalau di insisi, insisinya akan halus, ya. Maka disarankan di insisi aja, insisinya satu garis. Kalau pecah sendiri, pertolongan pertama dibersihkan, nanti akan timbul sikatrik kalau pecah sendiri. Kalau di insisi tidak ada. Sudah ada lagi? Bisa tanya langsung, kalau nggak ada yang lewat. Masih ada waktu sampai jam berapa ini? Tapi dok sampai jam 10 lewat 10 menit dok. Ada nih waktu, lihat video pelan-pelan aja ya. Sambil kalau ada tanya lagi. Ya baik dok. Ya sebentar, ini saya share berarti ya. Video saya putar dulu. Ya share screen. Ada satu mas, sebentar ya. Ada dari presiden. Ya udah nanti aja. Harus tunggu itu presiden. Bentar. Ini bisa lihat videonya. Oh iya dok, sudah bisa dilihat dok. Nah, ini yang direkomendasikan ya. Kalau kompresnya begini, itu nggak akan terjadi komplikasi, air matanya nggak rusak ya. Terbuat dari apa ini? Bahan yang menyimpan panas. Ini contohnya di Indonesia belum ada dijual. Kalau ini saya anjurkan pada kasus kalazion atau awal-awal terjadinya hodulum, bukan akut glaukom ya. Kalau glaukom dipanasin dulu pakai microwave 10 detik, dicek dulu terlalu panas apa enggak. Nah kalau ini bagus ya, 3 kali 4 hari sehari 15 menit ditempel gitu. Nah terutama yang suka lembur itu bisa pakai ini. Nah gini, kalau ini saya anjurkan, tapi kalau yang pakai yang itu saya nggak anjurkan. Di kelopak atas itu ada 40-an, 20-40. Kalau di bawah 40, 20-40. Jadi diperes, dialirkan, di message seperti ini. Nah dari atas ke bawah, kelihatan ya? Pakai jari-jarinya terus dicuci dulu. Jangan sampai kotor. Nah dari atas ke bawah, dari atas atau dipelintir kayak gini. Nah, itu kan sebelum, kalau yang akut sakit sekali, kalau mau dipecah silakan. Tadi ada pertanyaan, tahu bisa pecah nggak? Bisa ya. Nah di bawah juga gitu, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya, itu. Terus video yang membersihkannya, jaga pakai, atau bisa juga kalau tadi ada pertanyaan kalau pecah gimana, nah, dibersihkan bisa pakai ini, atau bisa juga pakai betadine. Intinya membersihkan bekas lukanya, menjaga kebersihan ya. Nah, saya share screen. Nah ini sampo baby yang dianjurkan biasanya, sampo baby dicampur ke dioleskan di lidi kapas, cotton bud ya. Nah terus dipijit dari atas ke bawah seperti misit kelopak mata, kemudian tepinya ditambahkan lagi.
kanan di atas bawah ya, atas bawah. Nah, tepinya juga kayak pakai eyeliner membersihkannya. Bawah juga. Tuh. Dari bawah ke atas. Kemudian dibersihkan pakai eyeliner dari kiri horizontal ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, terus tentang itu udah kelihatan ya. Nah, ini bodolum internal diinjeksi, lidokain, baloning, mengembung. Teranestesi. Ya, terus diinjeksi juga bagian dalam kadang-kadang tarsusnya. Kemudian setelah itu supaya nggak sakit pada anak-anak ini, kemudian diklem, dipencet, dibalik. Nah, pakai pisau vertikal ya, sisinya vertikal. Kemudian keluarlah gel ini, kemudian dibersihkan pakai lidi kapas. Kalau ada sisa-sisanya dibersihkan lagi. Diambil pakai pinset. Nah, setelah dikuret-kuret di kantongnya itu dibersihkan, jangan lupa dicek lagi masih ada sisanya nggak, karena kan sering angka kekambuhannya kan tadi 80% ya, 20% itu masih timbul lagi keberhasilannya. Dicek ulang ini masih bersih nggak. Kadang-kadang itu ternyata ada 2 kantong pada kalazion atau hordeolum, kadang-kadang gitu, sehingga nggak bersih, kita cek lagi. Kemudian setelah itu ditutup bebat, dipakai salep, kasih salep, ditutup. Dalam waktu misalnya operasinya pagi, sore sudah dilepas ya, sore sudah dilepas untuk mencegah perdarahannya aja, ditekan, obat tekan aja, nggak usah pakai obat minum dan macam-macam, cukup dengan salep mata, kemudian dilanjutkan tetes mata yang sebelumnya diberikan pada itu, nggak usah obat minum, udah selesai. Karena pembuluh darah di kelopak mata paling banyak dan nggak terlalu banyak, dan proses penyembuhannya nutup sendiri ya, luka insisinya tidak dijahit. Ada lagi yang ditanyakan lagi? Ini ada ya. Karena glaukoma dapat disebabkan hipertensi, dan salah satu ada materi kuliah ini juga saya kasihkan. Nanti saya kasih materi kuliahnya juga ya. Siapa tadi? Andi Givari ya. Pokoknya semuanya saya kasih share di tempatmu aja. Sekarang post testnya ya. Saya kasih juga. Saya pengen lihat sudah pintar semua enggak. Siapa yang enggak mendengerin udah kelihatan itu nanti di pretest post test. Kalau LMS nanti ada juga sih kalau sudah jalan. Ini pengganti LMS, saya kasih pretest post test seperti ini. Ada lagi yang tanyakan? Belum ada ya? Ada yang kelewat mungkin? Tadi yang sebelum saya baca. Tapi dok, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dok dari teman-teman. Ya, saya mau tanya, siapa sekarang yang pernah becekan? Nope. Saya pernah becekan. Mitos atau fakta? Gara-gara suka ngintip orang mandi. Nah, itu ketua blok dok. Siapa? Syahidul dok. Gara-gara ngintip orang mandi. Betul nggak itu? Mitos atau fakta? Bagaimana itu tadi? Gimana Idul? Tanggapannya dok, bagaimana dok? Nah, tadi kembali ke faktor resiko.
Sekarang jarang kan orang ngintip orang mandi itu di lubang kunci atau di mana itu kan jarang. Yang sekarang itu ngintipnya di YouTube, boleh nggak? Yang cowok-cowok itu lihat di YouTube lama-lama berjam-jam. Itu gimana proses teorinya? Kan tadi saya sudah berkali-kali saya menyebutkan Staphylococcus. malfungsi dari air mata. Ya, kalau lupa berkedip toh lihat YouTube lama-lama gitu ngintip orang mandi lupa berkedip, kadang-kadang kalau udah sakit nggak enak pegang-pegang mata akhirnya tangannya kotor lupa kan gini sering gitu toh kalau lama-lama di YouTube atau ngintip orang mandi istilahnya gitu air mata rusak. Ada fungsi air mata itu ada antigen A, lysosome. Nah itu kan untuk mencegah terjadinya patogen dari flora normal yang ada di kelopak mata. Semua mukosa kan ada flora normal di kelopak mata, di bibir, di ketiak, di vagina, di aliran mukosa semua kan ada flora normal. Begitu dia pertahanannya rusak, air matanya rusak, lapisan air mata terganggu karena suka buka mata terus lupa berkedip, evaporasi tuh, mengering air matanya, apalagi ditambah dengan sering pegang-pegang mata karena capek, sehingga terjadilah bakteri tadi jadi patogen, menyeranglah kelenjar minyak, cyst and mold, menyeranglah kelenjar mepum yang diproduksi. Itu penjelasannya secara ilmiahnya ya. Jadi bisa jadi fakta, bisa jadi mitos. Ya. Ada juga sebenarnya teori karena hormonal ya. Kalau hormonal sama nggak? Ada ibu-ibu mbak-mbak ini yang jerawatnya makin banyak jika datang bulan. Nah, urdiolum sama jerawat kan hampir sama prosesnya. Ada nanah di situ, jerawat yang pindah ke kelopak mata bisa dikatakan karena hormonal kan? Jerawatnya tambah banyak di pipi, di jerawat, di kelopak mata muncul juga di situ. Nah, secara teori bisa dijelaskan seperti itu. Ya, gimana? Sudah? Ada lagi pertanyaan?